Halo anak-anak ibu yang berada di rumah, selamat pagi. Berjumpa lagi kita tentunya di mata pelajaran ibu, pelajaran ekonomi, yang dimana itu adalah mata pelajaran yang mengasihkan tentunya. Nah, gimana ibu berharap kamu itu dalam keadaan sehat selalu supaya kita dapat berjumpa lagi dan kamu bisa belajar lagi di mata pelajaran ibu dengan materi-materi yang mengasihkan dan bombastis. Nah, tanpa berlama-lama lagi, adapun yang ibu paparkan atau ibu jelaskan mengenai materi kita hari ini atau mengenai hari ini, tentunya yang ada terdapat di kata menu utama. Apa dia menu utamanya? Tentunya adalah KD, kompetensi dasarnya. Dari KD diturunkan sebuah materi. Nah, inilah yang akan ibu paparkan dan ibu kupas kepada kamu semuanya. Nah, untuk mengingat daya ingat kamu atau ilmunya bertahan di pikiran kamu, ibu memberikan tugas di mana tugas kamu tenang saja dikumpul pada saat ibu masuk. Nah, selanjutnya apa? Ada lagi? Ada nama ibu tentunya. Dan sekolah kita cintai dan kita banggakan, SMA Negeri 1 Beringin. Oke, kita lanjut. Nah, apa kompetensi saya? Nih kompetensi dasarnya. Ada di KD 32 dan 42 kita. Nah, KD 32 menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Sedangkan pasangannya di KD 42 itu adalah menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, sedangkan materi kita yang menjadi topik hari ini dalam pembelajaran ekonomi adalah sistem ekonominya. Nih dia. Inilah yang akan ibu bahas atau ibu kupas hari ini. Nah, apa dia sistem ekonomi? Nah, atau sistem ini apa? Oke, cara. Nah, betul. Sistem adalah cara. Nah, kalau dikatakan sistem ekonomi, cara yang gimana? Mengatur dan menjalankan. Oke, mengatur dan menjalankan. Area mengatur dan menjalankan. Nah, mengatur dan menjalankan apa dia? Perekonomian suatu negara. Nah, ini dia. Mengatur dan menjalankan. Nah, perekonomian suatu negara. Nah, ini dia. Suatu apa? Negara. Nah, ini dia. Nah, inilah yang dimaksud dengan sistem ekonomi tersebut. Nah, di dalam sistem ekonomi, apalagi yang dibahas di situ? Tentunya adalah pembagian kerja. Pembagian kerja dan pembagian yang namanya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab. Oke, kita tulis dulu ya. Nah, ini pembagian kerja dan tanggung jawab. Nah, ini dia. Baru apa dia? Kerjasama tentunya. Kerjasama siapa? Kerjasama dalam pemerintahan. Nah, area kerjasama.
Nah, ini dia. Dah. Nah, pembagian kerja, pembagian tanggung jawab, dan kerjasama antara pemerintah dengan kamu yang dimasukkan sebagai rakyat. Oke, itulah dia di sistem ekonomi. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke ini dia sistem ya, pengertian cara untuk mengatur dan menjalankan perekonomian suatu negara, itu sistem ekonomi. Nah, kita masuk ke tujuannya. Nah, tujuan dari sistem ekonomi ini ada dua dia, mengatur kegiatan ekonomi masyarakat agar apa berlangsung dengan baik, tertib dan tidak merugikan satu sama lainnya tentunya. Nah, yang kedua, menjadi panduan dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi dalam masyarakat. Oke, kita lanjut permasalahan pokok ekonomi. Nah, tadi ada menyangkut permasalahan pokok ekonomi di tujuan yang kedua. Nah, apa dia permasalahan ekonomi? Ada 5. Satu dia siwatnya, yang kedua dia ada sihaunya, yang ketiga ada siwaunya, yang keempat ada siwanya, yang terakhir itu adalah porhomnya. Oke, kita bahas satu per satu. Nah, kita bahas dari siwatnya. Kalau dia bagian siwat berarti kita membicarakan tentang apa ya yang akan diproduksi. Nah, atau apa yang akan dihasilkan. Nah, misalkan tanah yang tersedia itu dijadikan atau digunakan untuk apa? Misalkan mau menanam padi, kelapa sawit, dan sebagainya. Itu kata watt, apa yang akan dihasilkan, apa yang akan diproduksi. Kalau kita bicarakan tentang siwau, berarti kita bicara tentang bagaimana caranya. Oke, bagaimana caranya. Nah, ini kita bahas tentang si how. Nah, kalau kita bicarakan tentang ini, kita bicarakan tentang bagaimana caranya. Nah, caranya dalam apa? Menghasilkan. Nah, kalau kita bicara tentang ini, kalau ini how kan berarti tekniknya, teknik dalam menghasilkannya. Kalau bicara tentang wow, berarti bicara tentang siapa. Nah, kita buat di sini ya, siapa yang akan melakukan. Nah, ini dia, siapa dia yang akan melakukan. Nah, melakukan apa? Proses produksi tentunya. Nah, kalau kita bicara tentang siwen, nah, kita bicara tentang kapan kegiatan tersebut. Nah, ini dia. Kapan kegiatan tersebut dilakukan. Nah, inilah kalau bicara tentang siwennya. Kalau kita bicara untuk for home-nya, nah, kita bicara tentang apa ya, untuk siapa hasil yang telah diproduksi itu. Nah, untuk siapa dia atau untuk siapa dia ditujukannya. Nah, inilah kalau dia menyangkut permasalahan ekonomi, perekonomian ya. Nah, untuk siapa hasil produksi yang ditujukannya, misalkan bagaimana pembagian atau didistribusikan pupuknya yang disubsidi dan masyarakat mana saja yang menikmati, apakah semua menikmati, atau misalnya diproduksi sebuah sepatu, apakah itu hanya sepatu anak-anak yang untuk dipasarkan. Nah, itu dia, untuk siapa dia. Jadi inilah permasalahan pokok ekonomi. What, how, wow, when, for, how. Apa, bagaimana, siapa, kapan dia, dan untuk siapa dia. Inilah dia permasalahan ekonomi. Oke.
Nah, ini mengenai permasalahan ekonominya. Oke, lanjut kita ke Nah, lanjut ke mana? Oke, lanjut ke sistem ekonomi yang dianut oleh masing-masing negara yang berbeda. Nah, ada yang jadi pertanyaan di sini adalah Nah, siapa saja faktor atau apa saja faktor yang mempengaruhi perbedaan sistem ekonomi tersebut? Nah, ada berapa dia? Ya, ada 3 tentunya. Yang pertama adalah ideologinya. Nah, bicara tentang ideologi, bicara tentang ide-ide. Nah, ide dan kepercayaan. Kepercayaan atau keyakinan. Nah, ide, gagasan, kepercayaan, keyakinan, itulah kalau kita bicarakan tentang ideologi. Nah, ide-ide atau gagasan atau kepercayaan itu berbeda antara satu dengan negara lainnya. Benar kan? Ya. Nah, makanya itu dia merupakan faktor yang mempengaruhi perbedaan sistem ekonomi. Nah, oke, selanjutnya apalagi dia ada yang dinamakan budaya. Kenal budaya? Ya, kenal tentunya. Ini dia budaya. Setiap negara pasti memiliki budaya yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga adalah pandangan politik yang dianut. Jadi 3 faktor ya. 1 ideologi, nih. 2 budaya, nih. Ketiga pandangan politik yang dianutnya. Oke, kita masuk ke jenis-jenis sistem ekonomi. Nah, ada 4 sebenarnya jenis sistem ekonomi. Nah, ada 4 dia sistem ekonomi. Nah, di sini Ibu buat dulu ya. Tetapi di sini 3 Ibu pampangkan. Nah, satu lagi apa sih Bu sistem ekonominya? Nah, sistem ekonomi yang satu lagi Ibu buat sini ya, dinamakan tradisional. Tradisional. Nah, ada 4 deh ya. Tradisional. Sebenarnya ada 4 sistem ekonomi. Nah, inilah yang pertama kali diadakan. Nah, tradisional. Tunggu ya, saya buat dulu. Nah, ada 4 dia. Tetapi tradisional ini tidak lagi dipakai. Nah, tidak dipakai. Nah, tidak dipakai oleh negara. Nah, di dalam sistem tradisional ini dia menggunakan yang namanya barter. Tetapi barter pun dia itu pengukuran nilainya tidak sama. Nah, dia merugikan satu sama lainnya. Ini dia. Nah, pengukuran nilainya tidak sama. Ini dia kalau dia tradisional. Nah, dia menggunakan yang namanya SDM-nya, sumber daya manusianya saja. Ya. Nah, intinya teknologinya itu masih kolot apa adanya. Dia menggunakan SDM-nya saja. Dia menggunakan yang namanya SDA-nya saja, sumber daya manusianya. Makanya kualitasnya rendah. Selain kualitas rendah, produknya juga rendah. Produktivitasnya juga rendah karena apa? Teknologinya yang masih sederhana atau minimnya. Dah, di mana itu dia melakukan yang namanya si barter nih, barter. Dah, ini yang dilakukannya barter. Dah, nah barter dilakukannya
tetapi nggak sesuai dengan pengukuran nilainya. Ini di dalam tradisionalnya atau sistem tradisionalnya. Nah, tetapi keakraban dan sifat saling tolong-menolong itu erat di tradisional ini. Nah, ini makanya tidak lagi yang namanya digunakan oleh setiap negara. Nah, ada yang tahu nggak negara apa yang menggunakan sistem ekonomi tradisional ini? Nah, Afrika Tengah itu menggunakan dulu tradisional ini. Nah, itu dia. Tetapi kalau ini udah yang kedua, itu kita masuk ke dalam sistem ekonomi liberal. Nah, kalau dia ini bersifat yang namanya bebas. Wow, bentar ya. Buat dulu. Yang kedua, bebas. Kenapa bebas? Tidak ada aturan. Nah, tidak ada aturan. Maksudnya gimana, Bu? Ini kebebasan semua dia. Nah, tidak ada aturan karena apa? Pemerintahnya tidak ikut campur. Semua masyarakatnya yang menentukan di sistem ekonomi liberal tentunya. Nah, kalau di sistem ekonomi terpusat baru dia itu sistem ekonomi yang dimana dia itu milik pemerintah. Ini dia. Nah, dia itu adalah milik pemerintah. Nah, masyarakatnya di sini tidak ikut campur. Nah, atau sering disebut komando. Itu sistem dari ekonomi terpusat. Nah, kalau dia sistem ekonomi campuran, itu gabungan dari mana? Nah, gabungan dari sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi terpusat. Nah, ini dia gabungan. Nah, gabungan dari mana? Gabungan dari sini dengan gabungan dari sini. Oke. Nah, gabungan dari ini dia dengan gabungan dari ini. Nah, itu kalau dia sistem ekonomi campuran nih. Nah, oke, kita bahas satu per satu. Nah, kita mulai dari ini. Oke, kita bahas satu per satu. Nah, iya. Ini siapa sih ini? Ini siapa? Ada yang tahu ini siapa? Ada yang tahu ini siapa? Ini siapa dia? Ada orang hidungnya mancung. Rambutnya seperti ini. Ini siapa? Oke ya, Adam Smith. Nah, ini namanya Adam Smith. Dia pencetus dari ekonomi liberal. Nah, karena kita bahas liberal hari ini. Oke, pertama kali kita bahas adalah liberal. Nah, ini pencetus dari ekonomi masyarakatnya liberal atau disebut sebagai ekonomi pasar yang dimana swasta yang berperan atau rakyat yang berperan. Oke, liberal. Nah, inilah dia. Ini si Adam Smith ya. Ini sistem ekonomi liberal atau pasar yang dimana mempunyai kebebasan. Nah, jadi yang jadi pertanyaan, apa sih sistem ekonomi liberal itu? Nah, ada yang tahu sistem ekonomi liberal itu apa? Nah, sistem ekonomi liberal itu adalah atau yang biasa disebut dengan sistem ekonomi pasar, di mana sistem ekonomi ini merupakan kebebasan, atau sistem ekonomi yang semua kegiatan ekonominya dilakukan pihak-pihak swasta. Nah, di dalam atau yang dikatakan oleh si Adam Smith, jika individu makmur di sini, maka negara pun makmur. Nah, di sistem ekonomi liberal ini, yang pencetusnya si Adam Smith ini, di sini itu berperan penting adalah masyarakatnya. Nih, masyarakat. Ini dia, masyarakatnya yang berpegang penting di sini, masyarakat. Ini dia. Masyarakat. Nah, peran pemerintahnya 0.
ibarat kata masyarakatnya perannya adalah 100. Nah, pemerintah perannya adalah 0. Nah, ini dia. Atau pemerintah hanya ngambil bagian 1. Nah, bentar ya. Nah, pemerintahnya 1 ambil bagian, atau bisa dikatakan hampir nggak ada. Nah, ini dia. Di sini dalam liberal ini, nah yang berperan penting itu adalah masyarakat. Kita buatkan poinnya 100. Sedangkan di pemerintahnya tidak ada. Dimana sini poinnya ibu buat 1. Ini dia di ekonomi liberal. Dah. Oke. Nah. Nah, ciri-cirinya di sini ada. Yang pertama itu adalah semua sumber produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Ini dia. Dah, semua ya, karena pemerintahnya nggak ada ikut campur. Yang kedua, masyarakatnya diberi yang namanya kebebasan. Untuk apa? Untuk memenuhi sumber-sumber produksi. Ini dia. Yang ketiga, pemerintahnya tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Seperti yang Ibu bilang tadi ya. Karena apa? Masyarakat yang dominan. Di sini semua di ekonomi liberal ini atau pasar ini, kreativitas masyarakat yang muncul. Dah, dia di sini. Nah, yang keempat, masyarakatnya terbagi menjadi 2 golongan ya, golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja. Intinya, kalau kamu banyak modal di sini ya, otomatis kamu yang mempunyai produksi tersebut. Dah. Nah, kalau kamu tidak ada modal di sini, maka otomatis kamu yang bekerja sama pemilik modalnya tersebut. Nah, yang kelima, dia timbulnya persaingan dalam masyarakat, terutama dalam mencari yang namanya income atau keuntungan. Ini dia yang lebih ngerinya. Kalau kamu kreativitas, kamu nonjol, kamu punya modal, kamu nonjol. Kalau kamu tidak mempunyai, ya kamu ikut ke bawah dan bekerja sama si pemilik modal. Ini yang maksudnya. Apapun dibuatnya, yang penting bersaing demi yang namanya mencari keuntungan. Yang keenam, kegiatannya selalu yang namanya mempertimbangkan keadaan pasar. Dah, ada 6 ciri-ciri sistem ekonomi liberal yang harus kamu tahu dan kamu ingat. Oke? Nah, kelebihan dan kelemahan ekonomi liberal. Ada kelebihan pasti, ada kelemahan. Nah, apa dia kelebihannya? Yang pertama, kita masuk ke dalam. Yang pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreasi. Ini yang Ibu bilang, kreasi masyarakat dalam mengatur yang namanya kegiatan ekonomi. Karena masyarakatnya tentunya tidak perlu lagi menunggu yang namanya perintah atau komando dari pemerintah. Mereka bisa melakukan sesuka hatinya, bekerja tanpa ada yang mengawasi, tanpa ada yang memerintahkan, tanpa ada peraturan tersendiri. Intinya mereka semua yang melakukannya atau bebas sesuka hatinya. Oke, yang kedua. Nah, setiap individu bebas memiliki sumber-sumber daya produksi yang nantinya akan mendorong partisipasi dalam perekonomian. Nah, itu dia. Yang ketiga, timbulnya semangat persaingan untuk maju dari masyarakat, tetapi persaingannya tidak sehat karena tidak ada peraturan dari pemerintahnya. Yang keempat, menghasilkan barang-barang bermutu tinggi. Karena apa? Iya jelas, ini ada kata yang namanya kreasi, kreativitas. Di sini dituntut adalah kreativitas oleh masyarakatnya. Nah, ini dia. Karena apa? Karena adanya semangat persaingan antar individu. Semua masyarakatnya mau yang namanya untuk mencari yang keuntungan. Makanya mereka selalu bersaing, selalu menunjukkan kreativitas dan apapun akan mereka lakukan. Nah, yang kelima, efisiensi, efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan mencari keuntungan. Nah, kelemahannya, ini yang Ibu bilang, terjadi persaingan bebas yang tidak sehat karena tidak ada peraturan dan tidak ada yang mengawasi ataupun mengontrolnya. Yang kedua, masyarakatnya memiliki modal besar akan menguasai perekonomian. Sedangkan yang tidak memiliki modal besar otomatis bekerja kepada pemilik modal tersebut. Nah, oke, selanjutnya.
terjadi monopoli sumber-sumber ekonomi. Maksudnya menguasainya cuma satu orang. Ini dia monopoli. Oke, yang keempat, perekonomian sudah terkena gejolak karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu, kurangnya kontrol dari pemerintah. Kurang, kenapa kurang? Pemerintah nggak ikut campur, semua itu diatur oleh masyarakatnya sendiri. Nah, yang kelima, pemerataan pendapat sulit dilakukan karena ada persaingan bebas yang tidak sehat. Itulah dia. Oke. Ini kelebihan, ini kelemahannya. Udah, kelebihan kelemahan itu ada 5. Diingat ya nak, dari sistem ekonomi liberal atau yang sering disebut sistem ekonomi masyarakat atau sistem ekonomi pasar. Nah, kita masuk ke ini. Yuk, ada orang tua berjenggot. Nah, siapa dia? Nah, ini adalah kenapa ibu buat di sini. Nah, ini adalah Karl Heinrich Marx atau yang disingkat dengan si Karl Marx. Nah, Karl Marx atau dipanggil dengan Karl Marx. Nah, ini seorang pencetus ekonomi apa dia? Komando atau yang disebut dengan pemerintahan. Pemerintahan yang mengambil bagian. Ini dia pencetus dari ekonomi komando. Nah, apa itu ekonomi komando? Ada yang tahu? Sistem ekonomi komando itu sistem ekonomi apa dia? Ada yang tahu? Atau yang dikenal sistem ekonomi terpusat. Nah, kalau sistem dikatakan sistem ekonomi komando atau terpusat, itu sistem ekonomi yang dimana itu dikendalikan oleh si pemerintah secara dominan atau 100%, bukannya 100%, kita buat 90% atau 95% atau 98%. Udah dikendalikan oleh si pemerintahnya. Semua itu dijalankan oleh pemerintah dan dibuat aturan. Sedangkan si masyarakatnya itu tidak ikut campur. Nah, itu kalau dia sistem ekonomi komando. Dikendalikan oleh si pemerintahnya. Nih, pemerintah. Pemerintah mengawasi, pemerintah membuat peraturan, semua pemerintah. Masyarakatnya tidak ikut campur, bagian individu tidak ada, kreativitas pun tidak muncul di ekonomi komando tersebut. Ini dia, pencetusnya si ini Karl Marx dalam ekonomi komando. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari sistem ekonomi komando. Kita lihat ya. Nah, kita berada ke ciri-ciri sistem ekonomi komando. Ada 4 dia ciri-cirinya. Yang pertama, semua alat dan sumber produksi dikuasai oleh pemerintah. Hak milik perorangan tidak diakui. Ini dia. Hak milik perorangan tidak diakui. Ingat ya. Karena apa? Karena semuanya itu dikuasai oleh si pemerintahnya. Nah, tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha bebas dalam perekonomian, kegiatan perekonomian. Maksudnya individu itu selain bebas nggak ada yang namanya kreativitas. Kreativitasnya tidak ada jalan individunya. Nah, karena apa? Karena semua itu diatur oleh pemerintah. Ingat, kreativitasnya itu tidak jalan di sini. Masyarakatnya tidak ada jalan kreativitas. Nah, ini dia. No kreativitas. Ini dia kalau di ekonomi terpusat. Nih, kalau di sini no kreativitas masyarakatnya. Nah, yang keempat, kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Ini dia. Kenapa tidak ada kreativitas atau tidak ada ini? Karena apa? Karena diatur oleh ini si pemerintahnya. Oke? Nah, itu dia kalau dia mengenai ciri-ciri dari sistem ekonomi terpusat. Oke, selanjutnya
Kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi terpusat. Nah, apa dia? Pemerintah lebih mudah mengendalikan keadaan ekonomi. Misalnya ketika ada gejala kenaikan harga. Nah, ini kita bahas satu persatu ya. Nih, pemerintah lebih mudah mengendalikan keadaan ekonomi di sini ketika ada gejala kenaikan harga. Nah, ini dia. Ini enaknya di sistem ekonomi pemerintah atau komando. Pemerintah itu langsung cepat dalam mengambil yang namanya ahlinya. Ya. Nah, kalau sempat kenaikan harga dilakukan secara terus-menerus sampai terjadi inflasi, maka otomatis itu mengakibatkan yang namanya krisis moneter. Nah, benar atau tidak? Ya, tentu benar. Nah, tetapi inflasi apa dia? Inflasi yang sudah tinggi di atas 100, ya? Atau inflasi yang 100 saja sudah mengakibatkan krisis ekonomi atau krisis moneter. Jangan sampai ini terulang kembali. Ini dia kalau sempat itu. Makanya di sini ditangani oleh pemerintah misalnya untuk masalah kenaikan harga. Nah, pasar barang dalam negara berjalan lancar. Karena apa? Karena pembagiannya dilakukan oleh pemerintah. Yang namanya merata. Ini disebut merata. Maksudnya itu adalah merata distribusinya. Oke. Nah, yang ketiga, pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga. Ya, ini dia. Jadi tidak ada yang namanya melakukan yang namanya kebebasan lagi. Semua itu ditentukan oleh si pemerintah harganya. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Nah, relatif mudah melakukan yang namanya penyaluran pendapatan. Jadi kalau penyaluran pendapatan itu gampang dilakukannya. Oke. Jarang terjadi yang namanya krisis ekonomi. Ya, betul. Kita jarang terjadi krisis. Jarang ya, bukannya Ibu bilang tidak pernah. Kita pernah mengalami namanya krisis moneter. Nah, jangan sampai kita terulang kembali yang namanya krisis moneter. Makanya itu dikendalikan langsung oleh si pemerintahnya supaya pada saat gejala kenaikan harga melonjak tinggi, maka di situ bisa akan diatasi. Supaya apa? Tidak terjadi yang namanya inflasi di atas 100 atau berada di statusnya. Kalau sempat ini terjadi, maka otomatis terjadilah yang namanya krisis moneter dan kita akan terjadi lagi atau mengulang kembali krisis moneter seperti negara-negara tetangga yang sampai sekarang terjadi krisis moneter dan mereka tidak bisa mengendalikan sepenuhnya. Maka kalau mata uangnya pun sampai merosot ke bawah dan tidak bisa lagi digunakan. Nah, itu dia. Jangan sampai kita seperti oleh negara-negara lainnya. Oke. Nah, lanjut. Nah, mematikan inisiatif individu untuk maju. Nah, sering terjadi monopoli oleh pemerintah yang merugikan masyarakat. Nah, masyarakatnya tidak memiliki yang namanya kebebasan dalam memilih sumber daya. Nah, ini dia. Oke, nah ini sistem ekonomi campurannya. Nah, kalau kita bicara dengan sistem ekonomi campuran, berarti kita bicara tentang sistem gabungan dari sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi terpusat atau pemerintah dan swasta yang saling berinteraksi dalam memecahkan masalah-masalah pokok ekonomi. Nah, masalah pokok ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran yakni peran pemerintah dan swasta gabung dalam perekonomian seimbang. Oke, otomatis. Nah, pemerintah menguasai namanya barang modal, sumber daya yang penting bagi orang banyak. Ingat ya, bagi orang banyak. Nah, yang ketiga. Nah, pemerintah dapat melakukan campur tangan dengan membuat yang namanya peraturan, kebijakan, membantu dan mengawasi yang namanya kegiatan swasta. Itu yang dilakukan di sistem ekonomi campuran. Nah,
Yang keempat, persaingan diperbolehkan asal sesuai dengan cara yang sehat dan tidak merugikan pihak lainnya. Nah, inilah dikatakan dibuat oleh peraturan, dan inilah pemerintah tugasnya adalah mengawasi dan membuat sebuah peraturan atau kebijakan. Nah, kita lanjut ke sistem perekonomian Indonesia. Nah, dulu pada masa dulu kita menggunakan yang namanya sistem perekonomian pasar dulu ya. Nah, kita juga pernah menggunakan sistem sosial atau pemerintahan. Nah, ini kita dua pernah menggunakan ini. Nah, di mana pelakunya adalah badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta, baru yang dinamakan adalah koperasi. Nah, kalau dikatakan BUMN, badan usaha milik negara, berarti otomatis itu yang memegang adalah pemerintahnya, sedangkan BUMS yang memegang adalah pihak swasta. Atau BUMS itu didirikan oleh pihak swasta dan dimiliki oleh pihak swasta, yang dimana si BUMN ini itu adalah untuk mencari yang namanya keuntungan. Nah, kalau dia koperasi. Kalau kita bicara tentang koperasi, berarti kita bicara tentang badan usaha. Nih, kita bicara ini badan usaha yang dimana dia beranggota oleh seseorang atau badan hukum koperasi dengan yang namanya berlandaskan kegiatan, berdasarkan prinsip koperasi yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Nah, di mana landasan koperasi ini, ingat itu adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar yang dimana 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, yang dimana pada penjelasan Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 1, yang dimana itu koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem ekonomi atau sistem perekonomian nasional. Itu ya. Nah, ada 3 pelaku ekonominya, BUMN, BUMS, koperasi. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa sih sistem perekonomian dan apa sih sekarang sistem perekonomian Indonesia? Ada yang tahu? Nah, sistem perekonomian sekarang Indonesia itu adalah sistem perekonomian Pancasila, Nah, yang dimana itu sesuai dengan falsafat negara kita, Nah, falsafat negara kita, oke? Nah, ciri-cirinya di sini adalah sistem perekonomian Pancasila adalah pertama, ini adalah koperasi sebagai soko guru perekonomian. Soko guru berarti tulang perekonomian tersebut, tiang dari perekonomian kita. Nah, roda perekonomian tidak hanya digerakkan oleh rangsangan ekonomis, tetapi juga pertimbangan sosial dan moral. Tidak ekonomis, tetapi ada rasa sosial, ada moralnya. Ini dia masuk roda perekonomian digerakkannya, oke? Pemerataan, misalnya dalam distribusi pendapatan dan kesempatan kerja sebagai perwujudan dari sikap solidaritas dan nasional. Itu dia pemerataannya. Nah, yang keempat, adanya keseimbangan yang jelas antara perencanaan di tingkat nasional. Nah, terakhir itu adalah desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Desentralisasi. Oke? Nah, sampai di sini dulu materi kita. Ibu jelaskan atau Ibu paparkan. Selanjutnya kamu akan ada tugas. Nah, tugasnya Ibu beri. Nah, cari tahu mengenai sistem negara-negara ASEAN. Nah, pertama, tugas kamu itu adalah, udah Ibu tentukan negaranya, pertama itu adalah negara Filipina. Nah, apa dia sistem perekonomiannya? Yang kedua, Malaysia. Apa sistem perekonomian? Yang ketiga, Singapura. Yang keempat, Vietnam. Itu cari sistem perekonomiannya apa. Itu tugas kamu. Nah, kerjakan dan kumpulkan. Tetap kita berada di Microsoft Teams-nya ya, nak ya.
Oke, sampai di sini dulu materi yang Ibu jelaskan. Ibu berharap kamu bisa yang namanya menerimanya walaupun seperti ini pembelajaran kita saat ini. Nah, Ibu harapkan kamu tetap jadi seorang emas, kamu seperti seorang emas, dimanapun emas dilemparkan, apapun itu keadaannya, dia tetap emas. Dan Ibu harapkan kamu akan tetap menjalankan tugasmu sebagai seorang siswa, yakni belajar walaupun keadaannya seperti ini. Demi apa? Demi kamu dan keluargamu. Demi apa? Demi masa depanmu kelak. Ingat ya nak ya. Oke, Ibu sudahi. Ibu ucapkan selamat pagi, salam hangat dari Ibu selalu. Terima kasih.